Sukses dimulai dari pikiran dan dorongan kuat untuk mencapai satu tujuan. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau, asalkan kamu bersedia bekerja keras untuk mewujudkannya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Buku ini membahas soal kondisi pikiran yang membantu seseorang untuk bisa sukses dan kaya raya. Sederhananya, kau bisa menjadi apa yang kamu pikirkan. Oleh karena itu, pikiranmu bisa membantumu untuk sukses atau malah menghalangi kamu menuju kesuksesan. Napoleon membahas soal kemampuan imajinasi untuk menghasilkan dorongan kuat dan tujuan yang jelas untuk menjadi kenyataan. Mengubah tujuan menjadi sebuah kenyataan memang tidak mudah, tapi jika kamu punya dorongan yang kuat dan pantang menyerah, kamu pasti bisa. Napoleon menuliskan 13 kebiasaan umum dari orang kaya dan sukses. Semua kebiasaan ini berasal dari hasil pembelajaran 500 orang selama kurun waktu 20 tahun. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Yang pertama, dari pikiran menjadi kenyataan. Pikiran adalah modal utama yang paling penting, bahkan lebih penting dari uang, pendidikan, atau pengetahuan spesialis apapun. Jika seorang memiliki pikiran bahwa dia mampu menyelesaikan suatu tugas, dia sudah berada selangkah di depan menuju hasil akhir. Jadi, pikiran seperti apa yang bisa mendorong kita menuju kesuksesan? Napoleon menjabarkan pikiran yang dimaksud merupakan kombinasi dari inisiatif, keyakinan, keinginan untuk menang, dan ketahanan. Pikiran inilah yang bisa diubah menjadi kenyataan. Apa yang awalnya hanya ada di pikiran, suatu hari bisa menjadi kenyataan. Jika kita berpikir kalau kita akan jadi miliarder, pikiran ini tentu saja tidak langsung jadi kenyataan. Tapi dengan konsistensi, kita selangkah lebih dekat dengan tujuan kita. Sebelum seseorang sukses, dia pasti akan menemui beberapa kegagalan yang sifatnya sementara. Ketika dia gagal, tentu saja pilihan yang masuk akal adalah berhenti. Dan itu yang dilakukan kebanyakan orang. Tapi, apakah kamu mau jadi seperti kebanyakan orang? Tadi kita sudah belajar bersama soal kemampuan pikiran. Bagaimana pikiran bisa menghasilkan kenyataan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah imajinasi. Membayangkan apa yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi yang mengelilingi dunia. Kita bisa menciptakan apapun yang pikiran kita imajinasikan. Bayangkan, sebelum tahun 1900-an, tidak ada orang yang cukup waras untuk bermimpi bisa terbang di udara. Tapi saat ini, terbang di udara adalah hal yang sangat lumrah. Kedua, dorongan kuat menjadi bahan bakar. Seberapa besar keinginan kamu untuk sukses? Tentu saja, setiap orang punya tujuan dan mimpi yang berbeda. Tapi, apakah kamu pernah bertanya hal ini ke dirimu? Mungkin ketika orang ditanya, ingin sukses nggak? Semua orang pasti dengan gampangnya bilang mau. Tapi ketika kamu beneran mau, di saat itulah kamu siap untuk melakukan apapun, asalkan halal untuk mencapainya. Napoleon menjelaskan, dorongan yang kuat atau komitmen merupakan penghubung antara pikiran dan aksi nyata. Ada beberapa kesamaan dari orang yang sukses. Christopher Columbus bermimpi ingin menemukan benua baru. Wright bersaudara berimajinasi ada mesin yang bisa terbang di udara. Dan Henry Ford menginginkan kereta tanpa kuda. Mereka semua punya 2 hal yang sama. Pertama, mereka memiliki ketahanan diri yang kuat dalam menghadapi kritik dari orang lain dan kegagalan berturut-turut. Kedua, mereka punya visi yang jelas dan ditambah dorongan yang kuat. Maka akan menjadi bahan bakar yang membawa mereka menuju kesuksesan. Dorongan yang besar perlu tujuan yang jelas. Napoleon menyarankan agar kita fokus pada satu tujuan. Di masa sekarang, di mana kita mudah sekali terdistraksi, cukup sulit hanya fokus di satu tujuan. Bisa karena ketika ngejalanin terasa begitu berat, jadi mulai nggak percaya. Bisa juga karena muncul tujuan yang lebih menarik. Bila fokus pada satu tujuan saja tidak mudah, apalagi kita punya banyak tujuan. Ketika kita punya banyak tujuan, kita akan sangat sulit menemukan disiplin dan motivasi untuk mencapai semua tujuan yang dibuat. Apabila kita hanya fokus di satu tujuan, kita bisa melihat contohnya dari kehidupan seorang atlet. Bagi mereka, tujuan mereka adalah olahraga yang mereka tekuni, dan hanya itu yang jadi fokus mereka dalam berkarir. Hasilnya, kita bisa lihat bagaimana mereka mampu mendorong kemampuan tubuh mereka melebihi kebanyakan orang. Ketiga, mengatur alam bawah sadar menuju sukses. Napoleon memberikan sebuah tips yang menarik, yaitu autosugesti. Ini adalah teknik psikologi yang dikembangkan pada abad ke-20.
Prinsip kerjanya adalah kita berbicara dengan diri kita tentang apa yang kita inginkan dengan penuh afirmasi positif. Kesungguhan ini akan menghasilkan sebuah keyakinan penuh atas tujuan yang ingin dicapai. Jadi, agar autosugesti dapat bekerja, kita harus membombardir pikiran kita dengan afirmasi dan visualisasi kalau kita bisa dan akan mencapai tujuan tersebut. Kita harus buat diri kita merasa kalau kita sudah mencapainya, hingga semua hal tersebut terasa seperti kenyataan. Alam bawah sadar kita bekerja mirip seperti sebuah arsip. Dia akan menerima dan menyimpan pikiranmu, tidak peduli baik atau buruk. Ketika semua data disimpan, selanjutnya akan terbentuk sebuah pola. Jadi kamu harus berhati-hati dengan makanan apa yang kamu berikan ke otakmu. Apabila kamu memberikan makanan tentang pikiran positif untuk mencapai kesuksesan, maka otakmu akan mencari jalannya sendiri untuk mencapainya di dunia nyata. Hal yang sama akan berlaku dengan pikiran negatif. Alam bawah sadar akan bekerja sesuai dengan apa yang kamu perintahkan. Sukses dimulai dari pikiran dan dorongan kuat untuk mencapai satu tujuan. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau, asalkan kamu bersedia bekerja keras untuk mewujudkannya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.